Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya beserta kelompok saya akan menyampaikan materi dari kelompok 4, yaitu yang berjudul Dasar-dasar Genetika, Masa Pranatal, Teratogen, dan Proses Kelahiran. Kelompok kami berjumlah dengan 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Dika Pramudian Falah, NPM 18060051. Yang selanjutnya Septi Wulansari 18060071. Yang selanjutnya Rinda Dia Astuti 18060075. Yang selanjutnya Dwi Kartika 18060104. Dan yang terakhir yaitu Dea Ayu Skartaji 18060114. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu dasar-dasar genetika. Dalam percobaannya, Mendel melakukan perkawinan silang dengan menyuburkan sendiri antara dua varietas eresis yang berbeda sebagai induk-induknya. Turunan hasil perkawinan silang disebut dengan hybrid, sedangkan prosesnya disebut dengan hibridisasi. Selanjutnya adalah materi hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 dikenal dengan hukum segregasi, menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak. Hukum ini berlaku untuk persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Selanjutnya adalah hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 dikenal dengan hukum independent assortment, menyatakan bahwa bila dua individu berbeda satu dengan yang lain dalam dua pasang sifat atau lebih, maka diturunkannya sifat yang sepasang itu tidak bergantung pada sifat pasangan lainnya. Hukum ini berlaku untuk persilangan dihibrid atau dua sifat beda atau lebih. Masa pranatal. Periode pranatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ovum wanita dibuai oleh sel sperma laki-laki sampai dengan kelahiran seorang individu. Masa ini pada umumnya berlangsung selama 9 bulan atau sekitar 280 hari sebelum lahir. Dilihat dari segi waktunya, periode pranatal merupakan periode perkembangan manusia yang paling singkat, perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Yang selanjutnya yaitu tahap pranatal. Yang pertama, tahap germinal atau periode germinal merupakan periode awal perkembangan pranatal yang berlangsung pada 2 minggu pertama setelah pembuahan. Kemudian yang kedua, tahap embrio, yaitu tahap embrio ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu setelah pembuahan, yang ditandai dengan terjadinya banyak perubahan pada semua organ utama sistem-sistem fisiologis. Dan yang ketiga yaitu tahap janin. Perkembangan periode ketiga dari masa pranatal disebut periode fetus. Proses kelahiran. Proses kelahiran memiliki 3 tahapan, yaitu tahap yang pertama, terjadi kontraksi peranakan 15-20 menit pada permulaan dan berakhir pada 1 menit. Tahap yang pertama ini, kontraksi ini menyebabkan leher rahim terentang dan terbuka. Kontraksi semakin tinggi, sering dari 2 hingga 5 menit. Intensitasnya juga meningkat. Dan pada akhir tahap pertama ini, kontraksi memperlebar leher rahim sekitar 4 inci sehingga bayi bergerak dari peranakan ke saluran kelahiran. Tahapan yang kedua yaitu kepala bayi bergerak melalui leher rahim dan saluran kelahiran. Tahapan ini berakhir ketika bayi benar-benar keluar dari tubuh ibu. Tahap ini berlangsung kira-kira 1 hingga 1,5 jam. Tahapan yang ketiga yaitu setelah bayi lahir, pada waktu itu ari-ari, tali pusar, dan selaput lain dilepaskan dan dibuang. Yang selanjutnya ada teratologi. Teratologi atau teratologia berasal dari kata Yunani teratos yang artinya monster atau bayi yang lahir cacat hebat, dan logos artinya ilmu. Biasanya pada bayi yang lahir abnormal atau cacat disebut bayi monster atau baby monster.
Teratologi yakni merupakan cabang dari ilmu embriologi yang khusus membahas mengenai pertumbuhan struktural janin yang abnormal atau anomali atau sering disebut sebagai cacat. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu tentang teratologi. Teratologi sendiri merupakan cabang ilmu embriologi yang khusus mempelajari tentang akibat mekanisme manifestasi embriotik mencatat. Bentuk embriotik ditentukan oleh sejenis senyawa, dosis, dan waktu penggunaan selama kehamilan. Dan menurut Harbinson 2001, selain senyawa kimia yang menimbulkan teratologi adalah radiasi kimia, kekurangan gizi, dan infeksi. Selanjutnya mekanisme teratologi, diantaranya ada pemecahan kromosom, mutasi, gangguan mitos, suplai energi, dan perubahan sifat membran. Selain itu mengubah integritas asam dan fungsinya.